Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja UKIN. Perkenalkan, saya Mustafa Nur Hidayah, NIM 2574250534. Saya guru PAI mata pelajaran SKI MA swasta Membaun Ulum Desa Sumber Duren Kecamatan Krukil Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan BITS 4 tahun 2025 pada LPTK Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo. Hari ini saya akan mempraktekkan video pembelajaran sebagai persyaratan uji kinerja UKIN PPG dalam jabatan BITS 4 tahun 2025 pada peserta didik fase 4 kelas 11 semester genap tahun pelajaran 2005-2026. Materi pembelajaran kedua, elemen periode pertengahan atau zaman kemunduran tentang kejayaan umat Islam sekaligus kemunduran kerajaan besar. Pada pembelajaran ini saya menggunakan metode pembelajaran problem based learning PBL dan pembelajaran diferensiasi. Kira-kira seperti apa ya videonya? Mari kita simak bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Yes. Oke, semangat ya semuanya ya. Oke. Coba Bapak pengen tahu semangatnya seperti apa sih? Coba kita tepuk semangat ya. Oke. Tepuk semangat. Oke, terima kasih. Alhamdulillah semuanya semangat. Oke. Sekarang kita sebelum mulai pembelajaran kita harus berdoa dulu ya. Oke. Yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Monggo ketua kelas dipimpin doanya. Wabil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Oke, saya absen dulu ya. Ya. Muhammad Dude Saputra. Oh, ada. Irma Badriah. Ada yang sakit? Ya. Semuanya sehat ya? Ya. Oke. Sekarang kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mars Yalal Waton yang akan dipimpin oleh Mbak Zahira. Monggo Mbak Zahira. Ayo, yang lain diharap untuk berdiri. Indonesia
Di sanalah aku berdiri, jadikan buktiku. Indonesia menantu, bangsa dan tanah air, yang kita bersama. Indonesia bersatu, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Daulat jiwanya untuk Indonesia. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Oke, dilanjutkan dengan Mas Jalal Waton. Jalal Waton, Jalal Waton, Jalal Waton, Ubul Waton, Bina Iman, Salat aku, Minan Dirman, Inadu, Jalal Waton, Jalal Waton, Jalal Waton, Jalal Waton, Ubul Waton, Minan Iman, Salat aku, Minan Dirman, Inadu, Indonesia iladi anta unwanun fahama kullu maya kita yauma qadi ayat qaimah kullu maya kita yauma qadi ayat qaimah. Pusaka hati wahai airku, dalam umatku, jangan halang pusaka hati wahai airku, jangan halang kasihku, bangkitlah bersatu. Indonesia negeriku, engkau wajibku. Siapa datang mengancammu dan binasa duri. Siapa datang mengancammu dan binasa di bawah durimu. Oke, diharap untuk duduk kembali. Terus masih ingat materi kemarin apa? Apa coba? Gerakan pembaharuan dalam Islam.
Islam. Jadi Islam itu mengalami beberapa pembaharuan. Ya, pembaharuan maksudnya dari yang sebelumnya mengalami kemunduran, kemudian bangkit kembali menjadi agama yang berkembang, bahkan sampai menjadi agama yang maju. Ya. Terus materi kita hari ini peradaban Islam pada masa Daulah Safawi di Persia. Ini materi yang akan kita bahas nanti ya. Tujuannya adalah agar kalian ya memahami atau mampu mengetahui rangkaian peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa itu. Jadi di masa peradaban Islam pada masa Daulah Safawi itu. Kemudian juga kalian diharapkan untuk bisa nantinya mengidentifikasi khalifah-khalifah Safawi. Ya, itu diantara tujuan pada pembelajaran ini ya. Oke. Terus coba kita bentuk kelompok ya. Masing-masing kelompok ada 4 orang ya. Ayo, bisa? Yang rapi ya. Biar ilmunya cepat masuk. Ya. Ya. Kelompok 1 sudah. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok selanjutnya ya. Jadi yang penting yang perlu dicatat tolong dicatat ya. Nanti misalkan ada yang mau disampaikan, mau ditanyakan tolong dicatat ya. Atau hal-hal yang penting yang saya sampaikan tolong dicatat ya. Oke. Ya, jadi sekarang kita akan mengulas tentang materi pada hari ini, yaitu tentang peradaban Islam pada masa Daulah Safawi di Persia atau di Iran. Ya, Daulah Safawi itu letaknya di Iran sekarang, dulu namanya Persia. Ya. Jadi asal usulnya ini, asal usul dan pendirian Daulah Safawi ini, jadi berdiri pada abad ke-16 di Persia atau sekarang disebut dengan Iran. Yaitu yang mendirikan adalah Syekh Ismail I. Ya, berasal dari gerakan keagamaan Sufi, kemudian berkembang menjadi kekuatan politik dan militer. Jadi agamanya itu adalah Sufi, bukan kayak kita. Kalau kita apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa? Atau bisa kita kenal dengan Sunni. Ya, kalau mereka bukan, jadi Sufi, kemudian sekarang berkembang menjadi Syiah. Ya, ya. Jadi Islam itu berpecah-pecah. Ya. Di antaranya ini ada Sunni, ada Syiah. Terus transformasi agama dan politik. Jadi gerakan Safawi awalnya bercorak Sufi, seperti yang saya sampaikan tadi. Sehingga kemudian beralih menjadi gerakan Syiah. Ya, dari Sufi menjadi Syiah. Perubahan ini menjadi dasar ideologis bagi pendirian daulah dan membedakan dari kekaisaran Sunni lainnya. Seperti itu. Jadi awalnya Sufi kemudian menjadi Syiah. Dan sampai bertahan pada saat ini di Iran tepatnya. Ya. Terus konteks geopolitik Persia. Persia pada masa itu menjadi rebutan antara kekaisaran Ottoman
di barat dan kehanan Uzbek di timur. Daulah Safawi muncul sebagai kekuatan penengah yang berhasil menyatukan Persia. Ya, jadi Persia ini dulu kekuatan yang besar yang pernah ada di Islam dulu. Ya, dulu. Nah, seiring dengan perkembangannya zaman dan Barat itu juga semakin maju, maka Iran atau Islam pada masa itu mengalami kemunduran. Seperti itu ya. Oke. Oke. Setelah ini kalian coba diskusikan materi yang sudah saya sampaikan tadi. Diskusikan ya. Nanti saya minta kelompok 1 untuk maju ke depan mempresentasikan materinya ya. Oke. Ayo. Diskusikan. Ya, diskusikan. Saya kasih waktu 2 menit ya untuk berdiskusi. Ya. Ayo. 2 menit. Gunakan waktu yang sebentar ini maksimal ya. Gunakan dengan maksimal. Ayo Damar, diskusikan Damar. Lukman. Ya, sudah selesai ya diskusinya ya? Oke. Tolong kelompok 1 untuk mempresentasikan materinya di depan ya. Saya kasih waktu 5 menit ya. Ya. Tolong yang lain disimak ya penjelasannya ya. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, tolong ditanyakan ya. Oke. Ayo. Tolong disimak ya, temannya. Tolong disimak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan pelajaran yang sudah dijelaskan sama Pak Mustafa barusan. Latar belakang Daulah Safawi itu didirikan pada abad ke-16 di Persia. Pada saat itu namanya Persia, tapi sekarang sudah berubah menjadi Iran. Transformasi agama dan politik di Persia awalnya bercorak Sufi, tapi beralih menjadi gerakan Syiah. Perubahan ini menjadi dasar ideologi bagi pendiri daulah. Konteks geopolitik Persia yaitu pada masa itu menjadi rebutan antara Kekaisaran Ottoman di barat dan kehanan Uzbek di timur. Daulah Safawi muncul sebagai kekuatan penengah yang berhasil menyatukan Persia. Simbol dan arsitektur. Ciri khas arsitektur Safawi yang unik yaitu menggabungkan unsur Persia, Islam, dan Asia Tengah seperti bangunan masjid yang megah dan istana menjadi simbol kemegahan daulah.
dan yang berkembang di Persia dari zaman dahulu sampai saat ini adalah ilmu pengetahuan dan filsafat dan mistisisme. Filsafat Islam terus berkembang pada masa Daulah Syafawi. Filosofi terkenal seperti Mulla Sadra yang mengembangkan teori baru dalam bidang epistemologi dan etika. Kemunduran dan kejatuhan pada zaman Daulah Syafawi adalah yang pertama dari faktor internal. Yang pertama konflik internal dan perebutan kekuasaan. Dan yang kedua adalah korupsi dan efisiensi. Yang ketiga adalah krisis ekonomi. Dari faktor eksternal ada dua, yaitu serangan dari luar, dan yang kedua adalah perubahan konstelasi politik. Terima kasih terhadap presentasinya. Setelah ini kita diskusi ya. Ya, kita diskusi. Saya kasih waktu 5 menit ya untuk kalian bisa bertanya, bahkan menyanggah apa yang sudah disampaikan oleh temannya yang tadi menyampaikan materinya ya. Terus dan juga bisa menyampaikan pendapatnya kalian ya. Betapa pentingnya kita belajar sebuah sejarah. Tadi mengalami kemajuan, kemudian mengalami kemunduran-kemunduran. Ya, monggo. Siapa yang mau bertanya? Ayo. Oke, ayo Pak Faiz. Warisan budaya yang ditinggalkan oleh Daulah Syafawi masih dapat kita lihat dan rasakan hingga saat ini. Contohnya seperti apa gitu. Hanya tadi kurang menyimak ya. gitu, Pak. Jadi yang ditanyakan di sini warisan yang ada yang bisa kita rasakan hingga saat ini apa? Ya. Bisa dimengerti? Ya. Yang bisa dirasakan sampai detik ini seperti masjid-masjid megah dan istana-istana yang indah dan arsitektur. Ya, jadi bisa disimpulkan bahwasanya yang bisa kita rasakan saat ini adalah arsitektur, ya, masjid-masjid di sana sangat megah, ya, warisan budayanya diantaranya itu, ya. Mungkin ada yang lain? Oke, monggo, mau bertanya apa menyampaikan pendapat, Mas? Mau bertanya ya. Apa yang menyebabkan kemunduran dan kejatuhan peradaban Islam pada masa Daulah Syafawi di Persia? Ini penyebab kemundurannya. Tadi kayaknya sudah diulang, mungkin kurang paham begitu detailnya ya. Monggo. Seperti yang saya jelaskan tadi, salah satunya adalah krisis ekonomi. Nah, krisis ekonomi melanda Daulah Syafawi pada akhir abad ke-17 dan di awal abad ke-18. Nah, krisis ekonomi tersebut disebabkan oleh perang, inflasi, dan pengelolaan keuangan yang buruk. Oke, terima kasih. Bisa diterima ya? Oke. Jadi itu. Ya, monggo bisa kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo bisa kembali ke tempatnya semula, ke tempat semula ya. Oke. Jadi saya akan mencoba menyimpulkan materi dan yang sudah disampaikan oleh kelompok 1 tadi ya. Jadi kesimpulannya apa?
Jadi Islam itu mengalami beberapa istilahnya mengalami kemajuan hingga berkembang kemudian maju dan juga mengalami keruntuhan atau kemunduran yang disebabkan oleh yaitu keserakahan manusianya, ya kan? Faktor internal tadi, korupsi, ya kan? Korupsi. Di Indonesia, kalau kita bisa kaitkan dengan Indonesia, kalau tetap seperti ini, ya sama dengan peradaban Islam itu tadi. Ya, oke. Sudah paham ya? Jadi kita untuk materi selanjutnya untuk minggu depan kita yang akan dibahas adalah kemunduran umat Islam. Jadi tadi berkaitan dengan materinya yang tadi ya. Oke. Jadi kemunduran apa? Kemunduran umat Islam. Oke. Ya nanti dibaca materi-materinya ya. Oke. Jadi terima kasih anak-anakku sudah semangat ya, mulai dari awal sampai akhir tetap semangat ya. Jangan pernah kalian itu patah semangat dalam belajarnya, karena belajar itu sangat penting ya. Dan semoga apa yang sudah kita pelajari dari pembelajaran ini menjadi ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat. Ya, jangan lupa tetap semangat kejar cita-cita kalian setinggi apa? Oke, ayo kita sekarang sudah nyampe pada akhir, yaitu apa? Doa. Ayo dipimpin oleh ketua kelas ya. Sebelum pelajaran diakhiri, alangkah baiknya kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin. Oke, terima kasih. Ya, Bapak akhiri ya. Oke. Wallahu musta'an ala sabilir rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.